Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Ardi. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kuliah perancangan dan pengukuran kerja kita. Khususnya kita akan membahas mengenai skema-skema pengupahan ya, sebagai tindak lanjut ya dari penentuan standar ya yang telah kita pelajari, baik dengan menggunakan stopwatch ya, time study, lalu ada work sampling ataupun predetermined time system. Ya, kenapa kita perlu mempelajari skema pengupahan? Jadi agar seorang pekerja itu dapat memiliki produktivitas yang tinggi ya, serta pekerja tersebut dapat memaintain ya, atau menjaga produktivitas yang tinggi tadi, maka setiap unit usaha ya, setiap perusahaan itu wajib ya memberikan report ya atas performa pekerja yang efektif ataupun baik. Nah, reward tersebut ya dapat berupa reward berbentuk finansial ya, atau reward yang bentuknya itu uang ataupun bentuk lain yang salah satunya bisa ditempuh adalah psychological ya, secara psikologis ataupun keduanya. Nah, dari segi financial reward ya, secara garis besar ya, skema pengupahan yang dapat ditempuh ya itu dibagi menjadi dua ya. Yang pertama disebut non incentive scheme ya, atau skema tanpa insentif. Lalu yang kedua adalah flexible compensation plans ya. Untuk yang pertama yaitu non incentive scheme ya, itu secara garis besar dia hanya terdiri dari satu model ya, yang dinamakan day work plan ya. Nah, day work plan ini ya memiliki arti bahwa upah yang diterima pekerja itu tetap ya, regardless dari performa atau productivity dari pekerja yang melakukan pekerjaan. Nah, di sisi yang lain, untuk flexible compensation plans, upah yang diterima pekerja atau reward yang diterima pekerja atau financial reward yang diterima pekerja itu sangat tergantung dari performa atau produktivitas dari pekerja. Dan flexible compensation plans ini dibagi secara garis besar menjadi dua ya, yaitu skema yang berlandaskan performa individu ataupun skema yang berlandaskan performa dari grup. Ya, untuk skema yang berlandaskan individu itu dapat berupa piece work plan ataupun standard hour plan. Lalu untuk yang berlandaskan performa grup itu penekanannya adalah gain sharing plans yang di dalamnya dapat berupa Scanlan, Rucker, InfoShare, dan lain sebagainya. Yang akan kita bahas pertama adalah day work plan ya. Jadi seperti kita ketahui, day work plan ini adalah fixed wage payment ya. Artinya apa? Ya, jadi pekerja itu akan dibayar ya dengan nilai upah yang sama terlepas ya dari performa yang dia miliki. Ya, artinya apa? Ya, kalau kita lihat ya di tabel yang ada di slide ini ya. Jadi performa pekerja itu ada di kolom yang paling kiri, lalu gaji yang dia terima itu ada di kolom yang kanan. Ya, maka ketika dia itu performanya itu bahkan kurang dari standar ya atau normal ya, dia misalnya hanya setengah dari normal performance, ya dia tetap menerima gaji yang sama ya dengan pekerja lain yang performa itu standar. Ya, di sisi lain, ya pekerja yang dia itu sangat baik performanya ya. Nah, di sini kita lihat ya productivity-nya itu 1,5 kali lipat dari normal worker ya, atau pekerja yang memiliki performa yang standar. Ya. Tetapi apa yang dia terima? Dia tetap dapat hal yang sama atau upah yang sama ya. Jadi kelemahan ya dari skema ini adalah
akan terjadi gap ya antara produktivitas dan benefit atau khususnya upah yang diterima oleh pekerja ya, karena performanya dia itu rendah ataupun lebih baik, itu akan menerima upah yang sama. Nah, apabila kita mencoba ya membuat ilustrasi development plan ini ya dengan sebuah grafik ya, maka dia itu kurang lebih seperti ini ya. Jadi ini produktivitinya, lalu yang sumbu Y-nya di sini adalah apa? Unit labor cost-nya ya. Nah, unit labor cost ini ditentukan dari perbandingan antara gaji dengan produktivitas. Ya, berarti kalau misalnya dari segi perusahaan ya, unit labor cost yang baik itu adalah yang rendah ya, karena karena dengan gaji yang sekian itu produktivitas yang didapatkan itu tinggi ya. Oleh karena itu di sini unit labor cost yang rendah ini sangat menguntungkan perusahaan. Dan ketika kita mencoba tadi ya membuat development plan ini kita ilustrasikan dari grafik ya, maka kalau kita lihat ya unit labor cost-nya ini seperti ini ya. Jadi perusahaan akan sangat untung ya kalau dia memiliki karyawan yang sangat baik tetapi dia digajinya itu masih sama ya. Tapi perusahaan akan rugi kalau produktivitasnya itu rendah ya, karena unit labor cost-nya akan sangat tinggi ya. Nah, karena itu ya skema ini sebenarnya sangat jarang digunakan ya, sangat jarang digunakan. Karena karena ini tidak fair ya bagi orang yang produktivitasnya tinggi ya, dia tetap mendapatkan benefit yang sama dengan yang produktivitasnya normal ataupun yang rendah. Nah, contoh ya pekerjaan yang menggunakan skema ini itu dulu ya, itu banyak dari pekerjaan pemerintahan itu yang menggunakan development plan ya. Jadi regardless dari performa pekerjanya ya, mereka akan mendapatkan upah atau gaji yang sama. Namun demikian di masa ini ya, saya lihat saya amati banyak sekali institusi pemerintahan, baik itu yang pemerintahan provinsi sampai ke pemerintahan desa ya, yang mereka sudah tidak menerapkan development plan. Artinya mereka sudah mulai mengadopsi skema yang kedua, yaitu flexible compensation plan. Selanjutnya akan kita bahas beberapa contoh dari flexible compensation plans ya. Jadi kalau pada skema sebelumnya ya, yaitu development plan, pekerja mendapatkan upah yang sama regardless ya performance yang dia miliki. Pada flexible compensation plans ya, pekerja itu dapat mendapatkan upah yang berbeda ya, di mana upah yang berbeda itu sangat tergantung dari performa atau productivity yang dia miliki. Nah, lalu upah yang dia terima itu akan sangat tergantung dari productivity, baik yang bersifat individu ataupun grup ya. Untuk yang bersifat individu ya, seperti saya sebutkan di beberapa slide sebelumnya ya, itu skema yang dapat digunakan salah satunya ada piece work plan, lalu ada standard hour plan. Nah, lalu yang group plans itu ada gain sharing plans, yang di dalamnya itu ada berbagai macam jenis skema ya. Untuk yang pertama yaitu piece work plan ya. Jadi piece work plan ini boleh dikatakan adalah salah satu model pengupahan ya, khususnya model flexible compensation plans yang paling tua ya. Di dalam piece work plan ya, pekerja itu mendapatkan upah itu berbanding lurus dengan performanya. Dalam arti kalau dia itu tidak bekerja ya, dia tidak mendapatkan gaji ya. Lalu kalau dia hanya bekerja 50% dari
normal atau standar performance, ya dia akan mendapatkan upah sebesar 50%. Ya, kalau dia bekerja 100%, ya dia akan mendapatkan 100. Kalau dia bekerja 150%, maka dia upahnya juga 150% dan seterusnya. Ya, jadi berbanding upah yang mereka terima itu berbanding lurus dengan performa ataupun productivity yang dimiliki pekerja. Sama apabila kita bermaksud coba mengilustrasikan ya piece work plan ini dalam sebuah grafik, ya, maka yang pertama kita akan lihat adalah unit labor cost-nya. Ya, unit labor cost ini adalah perbandingan antara gaji dengan productivity. Ya, jadi kalau kita lihat, ya, unit labor cost pada piece work plan ini nilainya selalu sama. Ya, karena apa? Upah yang diterima itu sama dengan performanya. Ya, berbeda dengan day work plan, di mana dia itu unit labor cost-nya itu kecenderungannya akan semakin kecil. Karena apa? Pekerja yang sangat produktif itu tetap mendapatkan upah yang sama. Ya, sementara yang tidak produktif itu mendapatkan upah yang sama juga, sehingga jika dibandingkan antara gaji dengan productivity yang dia terima, maka juga kecenderungannya akan berkurang. Berbeda dengan day work maksud saya piece work plan, ya, di mana unit labor cost-nya ini kalau kita lihat ya di sini, ya, mohon maaf, maksud saya yang di sini ya unit labor cost-nya ya yang YC ya itu akan stay sama 1, ya, karena apa? Gaji yang dia terima ya itu akan berbanding lurus dengan productivity yang dia miliki. Ya, ya kalau kita bermaksud menghitung ya total gaji yang akan diterima oleh pekerja dalam satu hari ataupun satu minggu, ya maka tentunya ya kalau kita bicara piece work plan, ya dengan mudah kita bisa menghitungnya dengan mengkalikan jumlah yang diproduksi oleh pekerja tersebut atau jumlah yang diselesaikan, ya, dikalikan dengan rate-nya ya untuk setiap produk, ya, sehingga kalau kita gunakan notasi W untuk upah yang diterima, N untuk jumlah, U untuk rate, maka W sama dengan N dikali U. Ya. Lalu contoh dari piece work plan itu apa? Ya, kalau kita bicara konteks Indonesia, ya salah satunya yang sekarang itu masih ada yaitu misalnya jasa pemasangan lantai keramik, ya. Nah, para pekerja konstruksi yang memasang keramik itu mendapatkan upah berdasarkan jumlah meter persegi, ya, atau jumlah luasan yang dia pasang ya lantai keramiknya, ya. Lalu selain itu contohnya penjahit konveksi, ya. Jadi di beberapa daerah, ya, banyak sekali orang-orang yang membuka jasa menjahit misalnya kaos, baju, ya, dan hitungannya satuan, ya. Jadi misalnya untuk setiap kaos dia meminta bayaran sekitar misalnya ya saya nggak tahu sekarang berapa, 20.000 itu, ya. Jadi kalau dia misalnya dapat pesanan 20 kaos, ya, maka dia akan mendapatkan 20.000 kali 20, ya, khusus hanya menjahit, ya dia. Jadi material dan lain sebagainya itu bukan berasal dari dia. Nah, berbicara mengenai piece work plan, ya salah satu kelemahannya adalah tidak ada basis upah harian, ya, dalam arti kalau pekerja tersebut akhirnya harus tidak masuk kerja karena sakit, ya, maka dia benar-benar tidak mendapatkan apa-apa, ya. Jadi dia harus bekerja untuk mendapatkan uang, ya. Melihat hal ini, maka di Amerika itu ada sebuah aturan, ya, dari aturan pemerintahan pusat, di mana harus ada gaji minimum, ya. Jadi boleh kita menerapkan piece work plan, tetapi setelah performa minimum, ya, sehingga harapannya pekerja tersebut
Semisal dia ada satu hari dia tidak bisa masuk ataupun satu hari dia tidak terlalu produktif karena dia sedang tidak dalam kondisi optimal, maka dia tetap mendapatkan upah minimum. Ya, baru setelah itu kalau dia memiliki produktivitas yang lebih, ya dia bisa mendapatkan upah yang lebih banyak. Ya, jadi Peace Work Plan ini kalau kita bicara di Amerika, ya khususnya untuk pekerjaan yang sifatnya full time ya bukan part time, itu sudah tidak boleh diterapkan. Ya, jadi di Amerika itu mereka untuk full time, untuk beberapa pekerjaan itu dia menggunakan skema selanjutnya yang disebut sebagai standard hour plan. Ya, standard hour plan ini yang membedakan dengan Peace Work Plan adalah jika pekerja ya memiliki produktivitas kurang dari atau sama dengan 1, ya maka dia akan mendapatkan gaji ya atau upah ya yang sama ya, yang sama. Ya, jadi kalau dia itu hanya performanya 50%, dia tetap dapat gaji sebesar 1 kali gaji minimum. Ya, dia 0,75 sama, dia tetap dapat 1 kali gaji minimum. Ya, jadi artinya pekerja mendapatkan guaranteed base rate. Ya, dan skema ini paling banyak digunakan ya, hingga hari ini. Ya, tetapi kalau pekerja tersebut performanya melebihi 100, maka akhirnya dia mirip dengan Peace Work Plan. Ya, jadi performanya itu akan sangat menentukan gaji yang dia terima. Ya, kalau dia performanya 150%, maka dia gaji atau upah yang dia dapatkan ya 150%, ya, dan seterusnya. Jadi kalau kita hitung unit labor cost-nya, ya, jadi kita bandingkan antara gaji dengan produktiviti yang diterima. Jadi kurang dari 1 ya produktivitasnya, maka unit labor cost-nya sangat besar. Ya, dia akan sangat besar. Tapi mulai productivity atau performa normal ya, performa standar ya, maka unit labor cost-nya akan sebesar 1 ya, karena gaji yang diterima itu berbanding lurus atau in proportion dengan productivity yang dimiliki oleh seorang pekerja. Ya, sehingga kalau kita coba buat ya sebuah grafik ya, maka di sini kalau kurang dari 1, unit labor cost-nya akan sangat tinggi ya, akan sangat dikatakan tidak menguntungkan. Tetapi setelah dia 1, maka ini akan sangat fair, ya akan sangat fair. Kita telah tahu bahwa kalau kita lihat ya secara lebih detail ya terkait dengan flexible compensation plans, itu dapat berupa skema yang berasaskan performa individu ataupun berasaskan performa grup ya. Yang berasaskan performa individu tadi ada Peace Work Plan ya, dan juga Standard Hour Plan. Lalu ya kalau kita bermaksud menentukan ya upah ya dengan flexible compensation plans, namun performa yang kita jadikan acuan adalah performa grup, maka kita akan dapat menggunakan apa yang disebut gain sharing plans ya. Jadi gain sharing itu merupakan ya atau dapat ya ditentukan berdasarkan pembagian atas benefit ya yang muncul dari peningkatan produktivitas ya, pengurangan cost ya, biaya atau peningkatan kualitas ya. Jadi kalau ada sebuah unit usaha ya yang dia itu terdiri dari berbagai atau beberapa orang ya, dan ketika orang tersebut bekerja itu mampu melakukan improvement produktivitas, improvement cost ya, costnya berkurang, quality-nya meningkat, maka akan ada benefit ya, akan ada gain ya, akan ada peningkatan ya. Lah, peningkatan ini, benefit ini nantinya akan dibagi ke orang-orang tadi ya yang berkontribusi ya terhadap
adanya improvement ini. Ya, jadi kalau di gain sharing plans ini kita tidak hanya berfokus pada performa individu, ya. Jadi performa individu yang sangat baik atau orang yang bekerja keras ya secara individu, ya, tetapi kita lebih menekankan bahwa pekerja tersebut keluar dengan improvement ya, khususnya di work methods ya atau cara kerja, sehingga harapannya tadi produktivitas dapat berkurang, cost reduction dapat terjadi, dan quality improvement dapat terjadi, ya, sehingga nanti benefit yang ada itu dapat meningkat, ya. Lalu gain sharing plan ini tidak dapat ditentukan dalam waktu yang singkat, ya. Kalau kita bicara misalnya 1 hari, kita nggak bisa melihat benefit yang muncul ya akibat improve productivity, cost reduction, dan seterusnya. Maka biasanya at least kita perlu waktu 1 bulan, ya, bahkan lebih, ya, kadang-kadang. Nah, berbicara mengenai skema gain sharing plan ini banyak sekali. Ada Scanlon plan, Raker plan, ImproShare, ESOPs, lalu ada profit sharing. Nah, dari 5 ini akan kita bahas ya secara lebih detail. Ada yang disebut Raker plan, ImproShare, dan ESOPs. Untuk skema gain sharing yang pertama yang akan kita bahas adalah Raker plan. Ya, jadi Raker plan ini dikenalkan oleh seorang saintis ya dari MIT yang bernama Alan W. Raker, ya. Di dalam Raker plan ini ya bonus ya yang muncul ya atau benefit ya atau gain ya yang muncul akibat adanya tadi ya improve productivity, cost reduction, dan seterusnya, ya, itu nanti akan dibagi ke semua orang, ya, dalam arti dari top management hingga orang yang berada di lantai produksi paling bawah, ya. Oleh karena itu, ya, nantinya untuk menentukan bonus yang diterima seorang pekerja di perusahaan tersebut, maka hubungan antara aktivitas pekerjaan dengan nilai tambah ya yang dihasilkan, ya, nilai tambah yang dihasilkan itu sangat perlu dicatat ya agar nantinya mana yang memang mana yang merupakan gain ya, mana yang merupakan peningkatan benefit itu dapat ditentukan. Untuk menentukan apakah seorang pekerja, ya maksud saya grup pekerja di sebuah industri tersebut akan mendapatkan bonus atau tidak, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus menentukan Raker standard, ya. Raker standard itu dapat dihitung dari perbandingan antara labor cost ya dibandingkan dengan production value added ya, atau gap atau margin ya antara ongkos produksi dengan uang atau omset yang diterima sebuah industri, ya. Jadi yang pertama harus kita masukkan tentunya ada labor cost tadi ya. Labor cost ini biasanya muncul akibat penggajian ya pekerja. Ya, nah di sini kita tahu labor cost yang muncul adalah 350.000 US dollar ya. Kita masukkan, lalu kita tentukan production value added. Jadi kita ketahui ya bahwa biaya yang yang keluar ya selain labor cost tadi, misalnya terkait inventory, material ya, lalu biaya tersebut kita tambahkan, lalu kita dari net sales tadi, dari uang omset yang kita terima dikurangi dengan $900 ini, maka kita tahu production value added-nya adalah sebesar 600.000 US dollar, ya. Sehingga kalau kita pengen tahu atau pengen menentukan Raker standarnya, maka 350.000 ini akan kita bandingkan dengan 600.000, sehingga kita tahu Raker standarnya adalah 0,583. Nah, Raker standar ini adalah nilai atau indeks yang akan kita gunakan
ya, apakah pekerja dalam periode selanjutnya itu akan mendapatkan bonus atau tidak. Ya, pekerja akan mendapatkan bonus jika raker standarnya itu berkurang. Dalam arti apa? Pekerja tersebut mampu melakukan improvement, ya, khususnya improvement di, yang menimbulkan value added baru, ya, sehingga nilai value added-nya ini dapat meningkat, ya, sehingga perbandingan antara labor cost dengan production value added-nya ini akan berkurang, sehingga raker standarnya akan berkurang. Nah, pada kondisi seperti itu, maka pekerja bisa mendapatkan bonus, ya, pekerja bisa mendapatkan bonus. Nah, bonus itu ditentukan dari tadi gap production value added yang mampu dia buat, ya. Misal sekarang dia mampu menghasilkan production value added hingga 800.000, ya, US dollar. Biasanya on the daily basis mereka hanya mampu 600.000. Ya, nah dari gap antara 800 dan 800 dan 600 ya sekitar 200.000 itu nantinya ya biasanya ya sekitar 50% itu akan dibagikan ya sebagai bonus ke seluruh karyawan. Ya, sisanya nanti akan disimpan untuk company saving, ya, future improvement dan lain sebagainya. Nah, itu adalah kurang lebih skema gain sharing plans yang dinamakan Raker Plan. Ya, skema gain sharing plans yang lain yang akan kita bahas adalah ImproShare. Jadi ImproShare ini merupakan akronim dari Improve Productivity Through Sharing Plan. Ya, jadi kalau di dalam ImproShare ini, kalau semisal ada productivity yang semakin baik, ya, maka ya benefit dari productivity tadi akan ya dibagikan ya ke pekerja. Ya, namun demikian, ya, goal utama dari skema ImproShare ini adalah mengimprove productivity. Yang artinya apa harapannya? Para pekerja itu dapat menghasilkan produk yang lebih banyak dalam waktu yang sama ataupun lebih singkat. Ya, jadi sedikit berbeda dengan skema lain seperti Raker Plan dan lain sebagainya, di mana mereka itu tidak hanya berfokus pada improve productivity, karena bisa jadi peningkatan gain itu berfokus pada cost reduction misalnya, quality improvement ya dan lain sebagainya. Nah, khusus untuk ImproShare itu dia hanya berfokus pada improve productivity, yang secara literal productivity-nya itu diukur dari jumlah produk yang dihasilkan. Ya, dalam menghitung bonus yang akan didapatkan pekerja ya dengan menggunakan skema ImproShare, maka akan sangat penting kalau kita menentukan apa yang disebut work hour standards ya. Kenapa? Karena ImproShare ya atau skema ImproShare itu ditentukan dengan membandingkan jumlah ya jam kerja yang mampu dihemat ya dibandingkan dengan jumlah jam kerja yang diperlukan pada base period. Ya, jumlah jam kerja di dalam base period ini ditentukan dengan membandingkan antara total production work hours ya dibandingkan dengan jumlah produk yang dihasilkan. Nah, perbandingan inilah yang disebut work hour standards yang akan digunakan untuk menentukan tadi berapa jumlah waktu yang mampu disimpan atau dihemat ya oleh para pekerja. Ilustrasinya, semisal ya dalam sebuah fasilitas produksi ada 122 pekerja. Ya. Nah, 122 pekerja ini mampu menghasilkan 65.500 produk ya dalam 50 minggu. Ya. Nah, kalau kita lihat ya selama 50 minggu ini ya dengan 122 pekerja, maka total working hours-nya adalah sebesar 244.000. Ya, maka work hour standards-nya adalah 244.000 dibagi dengan 65.500 ya. Atau kita dapatkan 3,725 hours per unit. Jadi untuk setiap produk itu besarannya adalah 3,725 hours per unit. Ya.
semisal ya masih di fasilitas produk yang sama, namun jumlah karyawannya berbeda. Sekarang ada 125 ya. Nah, 125 pekerja ini ya bekerja selama 4.908 jam ya. Dengan durasi bekerja selama 4.908 jam ini, mereka mampu menghasilkan produk sebanyak 1.650 ya. Sehingga seharusnya ya kalau kita hitung dengan work hour standard yang tadi, di mana setiap produk itu perlu waktu 3,7,25 jam, maka dengan unit sebesar 1.650 ini waktu yang dihasilkan seharusnya adalah, atau waktu yang diperlukan untuk produksi adalah 6 jam, 6.146,25 jam ya. Tetapi kenyataannya pekerja tersebut hanya perlu 4.908 ya, sehingga ada saving waktu sebesar 1.238 jam. Nah, saving waktu inilah yang nanti akan dikonversi menjadi uang dan sebagian akan dibagi menjadi bonus ya yang diterima oleh pekerja. Nah, skema gain sharing plans yang terakhir yang akan kita bahas ya adalah ESOPs ya, atau Employee Stock Ownership Plans. Ya, jadi sangat berbeda dengan ImproShare dan Raker Plan ya. Bonus yang diterima oleh pekerja ya itu bukan diwujudkan dalam bentuk uang ya kalau kita bicara yang disebut ESOPs ya. Tapi bonus yang diberikan ya oleh perusahaan ke pekerja itu diwujudkan dalam bentuk saham perusahaan tersebut. Ya, jadi harapannya apa? Ketika seseorang itu diberikan saham perusahaan tersebut, mereka memiliki rasa apa? Rasa memiliki, ya, sehingga ketika dia merasa memiliki, maka harapannya dari dia itu harapannya apa? Meningkat ya. Kenapa? Karena perubahan nilai saham dari perusahaan tersebut akan sangat tergantung dari performa para pekerja yang bekerja di perusahaan tersebut. Ya, nah ketika masing-masing pekerja tersebut memiliki saham di perusahaan tersebut, lah harapannya mereka memiliki rasa percaya, rasa memiliki rasa bekerja dengan sungguh-sungguh ya. Model ini ya, model ESOPs ini ya dalam beberapa tahun terakhir ini menjadi sangat populer ya, karena kalau dulunya itu banyak perusahaan yang sangat sangat bertujuan mengkonglomerasi ownernya. Lah sekarang itu beberapa perusahaan arahnya sedikit berbeda, bahwa yang memang dikonglomerasi itu bukan ownernya tetapi seluruhnya ya, dari atas sampai bawah ya, salah satunya dengan kepemilikan saham ini ya. Contoh perusahaan yang telah menerapkan ESOPs ya, ada supermarket besar ya di Amerika, ada makan Publix ya, lalu ada sebuah produsen yang memproduksi material untuk equipment wildlife ya, jadi seperti jaket, sepatu ya, yang perusahaan tersebut dinamakan WL Gore and Associates ya, dan lain sebagainya. Nah, inilah mungkin akhir dari kuliah kita tentang wage payment. Silahkan kalau ada yang masih belum jelas, teman-teman bisa tanyakan di sesi sinkron saat ketemu di kelas, atau teman-teman dapat menanyakan melalui email saya di ardianto@mail.ugm.ac.id. Ya, terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.